Agen striker Lautaro Martinez, Alejandro Camano menegaskan bahwa kliennya sangat bahagia di klub tersebut meski telah dikaitkan dengan Liga Pro Arab Saudi. Lautaro telah memantapkan diri sebagai daya tarik terbesar di Giuseppe Meazza belakangan ini dan menjadi kapten setelah kepergian Samir Handanovic. Sang agen berada di markas Inter pada hari Jumat setelah pertemuannya dengan pejabat Inter, dengan mengatakan hal-hal positif terkait ikatan yang kuat antara klub dan sang striker. "Setiap tahun, kami bertemu untuk membicarakan situasi yang umum," ungkap Camano melalui FC Internews. Lautaro berada dalam situasi khusus yakni menjadi kapten Inter dan sangat senang berada di sini mengingat Inter memiliki proyek olahraga yang luar biasa. Namun, ada kemungkinan Inter untuk membuat Lautaro lebih bahagia lagi di sini. "Kita akan punya waktu untuk berbicara tentang masa depan, mari kita tetap tenang untuk saat ini. Kami sangat mencintai Inter, dan kami hanya ingin Lautaro bahagia di klub ini dan terlebih lagi di masa depan. Kenyataannya adalah ketika seorang pemain memiliki rasa cinta yang besar terhadap klub seperti Lautaro, maka uang tidak begitu penting meskipun Real Madrid dan klub elit dari Arab mencoba mengontraknya." Sang agen juga membahas kliennya yang lain yakni Achraf Hakimi. Seperti yang bisa dilihat semua orang, Hakimi sangat menyukai Inter dan dirinya tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menonton pertandingan di San Siro. Namun sekarang, Hakimi adalah pemain PSG. "Dia sangat bahagia selama di Inter, tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi di masa depan, namun yang pasti dia masih memiliki 3 tahun kontrak lagi dengan Les Parisiens," tutup sang agen. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi sudah tidak sabar lagi menanti kedatangan 3 pemain anyar yakni Yann Sommer, Lazar Samarzit dan Gianluca Scamacca. Nerazzurri terus bermanuver di bursa transfer musim panas ini untuk mencari bala bantuan menggantikan sejumlah pemain yang telah meninggalkan klub baru-baru ini. Seperti diketahui, manajemen telah mendaratkan Marcus Thuram, Davide Frattesi, Jan Bisek dan Juan Cuadrado. Namun seperti yang dijelaskan Gazzetta dello Sport, pelatih Simone Inzaghi berharap memiliki 3 pemain tambahan sebelum laga persahabatan melawan RB Salzburg pada 10 Agustus mendatang. Inter sangat membutuhkan kiper utama yang baru, menyusul kepergian Andre Onana dan Samir Handanovic. La Beniamata sudah diambang kesepakatan Yann Sommer, yang telah setuju untuk berlabuh ke Giuseppe Meazza. Pemain baru lainnya yang akan segera merapat adalah gelandang Udinese, Lazar Samarzit. Dan yang terakhir, Gianluca Scamacca juga telah memutuskan untuk kembali ke Italia setelah berkarir 1 musim di Liga Premier. Klub Premier League, Brighton Hove Albion dilaporkan sangat ingin mengontrak gelandang muda Inter Milan Christian Aslani. Aslani bergabung dengan Nerazzurri pada musim panas lalu setelah membuat terobosan di Empoli. Akan tetapi sang pemain harus berjuang untuk konsistensi dan menit bermain selama musim pertamanya di Giuseppe Meazza. Meski demikian, Aslani tetap menjadi profil menarik yang memiliki peminat di Italia dan luar negeri. Menurut Tutto Mercato Web, Brighton telah memantau gelandang muda tersebut, di mana pelatih Roberto De Zerbi telah melacak perkembangan Aslani sejak hari-harinya sebagai pelatih Sassuolo. Laporan mencatat, De Zerbi telah melakukan kontak dengan Piero Ausilio sejak bulan Juni terkait bintang muda Albania tersebut. Akan tetapi laporan menjelaskan bahwa hanya tawaran besar yang bisa menggoda Inter untuk berpisah dengan Aslani. Meski kedatangan Lazar Samarzit sudah dekat, namun pelatih Simone Inzaghi masih berencana untuk mengandalkan Aslani sebagai cadangan Hakan Çalhanoğlu. Gelandang Udinese, Lazar Samarzit belum menandatangani kontrak dengan Inter Milan, namun transfer tersebut kabarnya sudah dianggap selesai. Menurut Gazzetta dello Sport, hanya langkah terakhir yang belum terwujud yaitu pertemuan antara ofisial Inter dan agen Rafaela Pimenta untuk menyelesaikan detail terakhir sebelum Samarzit menandatangani kontrak. Laporan menjelaskan bahwa beberapa detail dari kesepakatan tersebut akan segera dilakukan, dan kemudian Samarzit akan bergabung ke Inter dengan status pinjaman awal dengan kewajiban membeli di akhir musim. Laporan mencatat, sang pemain akan menjalani tes medis dan menandatangani kontraknya dengan Inter pada awal pekan depan.
Gelandang berkaki kidal itu akan mendukung lini tengah Inter untuk menawarkan opsi lain yang tangguh bagi pelatih Simone Inzaghi. Samardzic bisa bermain sebagai gelandang box-to-box dalam formasi 3-5-2, namun dirinya juga bisa berperan sebagai gelandang serang. Saga transfer Yann Sommer dilaporkan mencapai akhir yang bahagia dengan Bayern Munchen telah menerima tawaran Inter Milan. Nerazzurri sangat ingin merekrut kiper asal Swiss tersebut setelah berpisah dengan Andre Onana dan Samir Handanovic di awal musim panas. Namun, Bayern Munchen terlihat ragu-ragu untuk menjualnya mengingat Sommer merupakan pemain penting dari rencana mereka, dengan Manuel Neuer masih dalam tahap pemulihan dari cedera. Sebelumnya, laporan mengklaim bahwa Nerazzurri akan membuka kesepakatan dengan mengaktifkan klausul pelepasan sang kiper. Meski demikian, kedua klub akhirnya bisa mencapai kesepakatan atas formula tersebut. Menurut pakar pasar transfer Fabrizio Romano, Munchen kini telah menerima tawaran dari Inter Milan senilai 6 juta euro. Berdasarkan kesepakatan dengan juara Bundesliga itu, Inter akan membayar biaya transfer dalam 2 kali cicilan tahunan. Romano menjelaskan bahwa Sommer akan mendarat di Italia pada hari Minggu dan menjalani tes medis pada hari Senin sebelum menandatangani kontrak dengan Inter. Striker West Ham United, Gianluca Scamacca telah memutuskan untuk memilih Atalanta di tengah perjuangan Inter Milan untuk merekrutnya. Nerazzurri sedang mencari bomber baru dan pemain berusia 24 tahun itu saat ini berada di puncak daftar pilihan mereka. Namun dalam beberapa jam terakhir, Atalanta muncul sebagai ancaman serius bagi Inter. Pasukan Gianpiero Gasperini telah memperoleh dana segar dari penjualan Rasmus Højlund ke MU dengan harga 84 juta euro. Hal ini telah memberi dorongan yang signifikan bagi Atalanta untuk menyalip Inter dalam perburuan Gianluca Scamacca. Menurut Gianluca Di Marzio, Atalanta telah memanfaatkan West Ham yang sedang mencari solusi untuk masa depan Scamacca dengan secepat mungkin. Di Marzio menjelaskan, Atalanta percaya diri bahwa mereka memiliki apa yang diperlukan untuk menyalip Inter dalam merekrut Scamacca. Untuk bagiannya, Inter hanya menawarkan 24 juta euro plus 4 juta euro lagi sebagai tambahan. Angka-angka ini tetap di bawah harga yang diminta The Hammer. Laporan mencatat, Scamacca sendiri telah memilih Atalanta sebagai petualangan berikutnya setelah gagal bersinar di Premier League. Inter Milan dilaporkan akan mengejar Folarin Balogun dari Arsenal di tengah perjuangan untuk mendaratkan Gianluca Scamacca. Nerazzurri sedang membenahi lini serang mereka menyusul kepergian Edin Dzeko dan Romelu Lukaku. Perburuan striker baru oleh manajemen Inter sejauh ini tampak sangat kacau, dengan berpindah dari satu target ke target transfer lainnya. Dalam beberapa hari terakhir, Scamacca muncul sebagai kandidat favorit Inter untuk peran tersebut. Namun di jam-jam terakhir, Atalanta tiba-tiba menyalip Inter dalam perebutan striker berusia 24 tahun tersebut. Menurut FC Internews, Nerazzurri akan menghidupkan kembali minat mereka terhadap Folarin Balogun. Pemain asal Amerika itu telah masuk dalam daftar pendek Inter untuk sementara waktu. Musim lalu, Balogun menikmati musim yang spektakuler dengan status pinjaman di Stade Reims. Namun terlepas dari prestasinya di Liga 1, Balogun tetap berada di luar proyek teknis Mikel Arteta dan ingin menjual sang striker secara permanen di musim panas ini. Laporan menjelaskan, Inter telah membuat kontak baru dengan Arsenal dalam beberapa jam terakhir. Laporan tersebut mengklaim bahwa 35 juta euro akan cukup untuk menutup kesepakatan. Bek Atalanta, Mari Demiral belum memberi jawaban atas tawaran dari Fenerbahce karena ia masih berharap bisa bergabung dengan Inter di musim panas 2023. Menurut Calciomercato.com, Demiral sengaja menahan kepindahan ke Turki sambil menunggu Inter mengetuk pintu untuk meminangnya. Seperti diketahui, Demiral saat ini tidak masuk dalam proyek taktis pelatih Gianpiero Gasperini. Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah laporan telah mengaitkan pemain internasional Turki itu dengan kepindahan ke Inter Milan. Namun, Nerazzurri belum melakukan upaya nyata untuk memboyongnya. Laporan menjelaskan, Demiral memiliki tawaran di atas meja dari Fenerbahce yang sangat ingin memulangkannya ke Istanbul.
Seperti diketahui, Demiral menghabiskan sebagian besar karir mudanya di Fenerbahce. Sang pemain juga pernah memperkuat Sporting, Sassuolo dan Juventus sebelum bergabung dengan Atalanta pada 2021. Demiral juga memiliki pengalaman yang signifikan di level internasional dengan mewakili tim nasional senior Turki dalam 39 caps, dengan mencetak 2 gol. Oleh karena itu, masih harus dilihat berapa lama Demiral sabar menunggu tawaran dari Inter Milan. Klub Liga Premier, Arsenal hanya akan mengizinkan Takehiro Tomiyasu pergi dengan biaya transfer yang signifikan di tengah minat Inter Milan. Menurut laporan dari media Inggris The Mirror, Arsenal tidak akan mempertimbangkan untuk meminjamkan pemain asal Jepang tersebut. Tomiyasu kini masuk dalam radar Inter untuk memperkuat lini pertahanan sebagai pengganti Milan Skriniar. Keserbagunaan dan pengalamannya di Serie A menjadikannya target yang logis bagi Inter, namun kepindahannya ke Giuseppe Meazza hanya akan terwujud jika Arsenal menyetujui tawaran pinjaman. Laporan mencatat, The Gunners menentang gagasan peminjaman Tomiyasu, dan hanya menginginkan penjualan langsung dengan harga signifikan. Pasalnya, mereka telah menghabiskan lebih dari 200 juta euro untuk belanja pemain di bursa transfer musim panas ini. Oleh karena itu, prioritas Arsenal saat ini adalah menjual para pemain yang tidak diperlukan guna mengumpulkan dana segar, sehingga kecil kemungkinan mereka menyetujui kesepakatan pinjaman untuk Tomiyasu. Klub Liga Italia, Fiorentina mulai menunjukkan ketertarikan pada striker Inter Milan Joaquin Correa. Menurut FC Internews, La Viola tertarik pada Correa dan bakal memboyongnya jika Nico Gonzalez atau Jonathan Ikone pergi di musim panas 2023. Inter telah santer mengharapkan melepas Correa karena tidak pernah benar-benar memberikan pengaruh yang diharapkan sejak didatangkan dari Lazio. Namun, akan ada pertanyaan besar seputar apakah ada klub Eropa yang mau mengajukan penawaran atau tidak. Keterpurukan Correa musim lalu membuat banyak klub bertanya-tanya dan khawatir. Sejauh musim panas ini, Fenerbahce telah menunjukkan minat untuk mengontrak Correa, namun sang pemain menolak kemungkinan tersebut. Selain itu, ada beberapa laporan ketertarikan dari klub-klub di Liga Pro Arab Saudi untuk merekrut Correa. Al-Shabab khususnya dikatakan siap menebus sang striker, tetapi menurut FCN, saat ini belum ada tawaran yang konkret. Namun di sisi lain, Fiorentina siap mengontrak Correa untuk menggantikan Nico Gonzalez atau Jonathan Ikone.